Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Liana Putri dari Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Prodi Ekonomi Syariah, kelas Eksya 1. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi dari mata kuliah Pengantar Ekonomi Islam dengan dosen pengampu Ibu Disva Lidian Handayani, SEI MEI. Materi yang akan saya sampaikan adalah mengenai larangan dalam ekonomi Islam. Larangan-larangan dalam ekonomi Islam sangatlah banyak. Namun, larangan yang utama dalam ekonomi Islam ada 3 yang biasa disebut dengan maghrib, yaitu maisir, gharar, dan riba. Yang pertama ada maisir, yaitu gambling atau judi, yang didefinisikan sebagai kegiatan yang bersifat taruhan antara dua pihak atau lebih, di mana pihak yang menang akan mendapatkan keuntungan atau bayaran dari pihak yang kalah, dan juga sebaliknya. Kemudian dasar hukum pelarangan maisir, judi atau maisir dan khimar, dan penjualan undian khususnya azlam, dan segala bentuk-bentuk taruhan, undian, atau lotre yang berdasarkan bentuk-bentuk penjudian adalah haram dalam Islam. Islam melarang segala bentuk aktivitas bisnis yang mendatangkan uang yang diperoleh dari untung-untungan, spekulasi, dan ramalan atau terkaan, misalnya judi, bukan diperoleh dari bekerja. Dasar hukum pelarangan maisir juga terdapat pada firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Maidah ayat 90. Selanjutnya pelaku maisir. Meskipun perbuatan maisir ini termasuk perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi di Al-Quran sendiri tidak secara jelas menjelaskan tentang jenis dan bentuk hukuman terhadap judi. Mayoritas ulama sepakat untuk memberlakukan hukuman takzir kepada pelaku judi. Takzir sering disamakan oleh fuqaha dengan hukuman setiap yang tidak diancam dengan hukuman had atau kafarat. Takzir menurut ulama dapat berupa hukuman fisik, hukuman atas harta, dan hukuman mati. Hukuman fisik berupa ancaman, cambukan, pengasingan, dan penjara. Lalu maisir pada transaksi keuangan konvensional ada 4. Yang pertama, maisir pada asuransi konvensional. Yang kedua, maisir atau spekulasi di pasar modal konvensional. 3. Maisir pada transaksi atau jual beli falas. Dan yang keempat, maisir pada transaksi bursa emas. Selanjutnya yaitu gharar atau uncertainty, yang didefinisikan sebagai sesuatu yang tidak diketahui benar salahnya. Jual beli gharar adalah semua jual beli yang tidak jelas yang mana kedua pihak berakad tidak mengetahui hakikatnya. Ulama menyepakati bahwa gharar adalah sesuatu yang diharamkan dalam akad jual beli. Dasar hukum pengharaman gharar yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Hurairah bahwa Nabi Muhammad SAW melarang dari melakukan bai al-hasad dan jual beli al-gharar. Kemudian jenis-jenis gharar dibagi menjadi 2 macam, yaitu gharar dalam sihat akad yang meliputi 1. 2 kesepakatan 1 transaksi, yang kedua jual beli dengan hilangnya uang muka, yang ketiga jual beli jahiliyah dengan batu, sentuhan, dan lemparan, yang keempat jual beli bergantung, dan yang kelima jual beli al-mudaf. Kemudian gharar dalam objek transaksi yang meliputi yang pertama ketidakjelasan dalam jenis objek transaksi, yang kedua ketidakjelasan dalam macam objek transaksi, ketiga ketidakjelasan dalam sifat objek transaksi, 4 ketidaktahuan dalam ukuran objek transaksi, 5 ketidaktahuan dalam zat objek transaksi, 6 ketidaktahuan dalam waktu akad, yang ketujuh ketidakmampuan dalam penyerahan komoditas, yang kedelapan melakukan akad atas sesuatu yang makdum atau tidak nyata adanya, dan yang kesembilan tidak adanya hak melihat atas objek transaksi. Kemudian bentuk dan jenis gharar dalam transaksi. Yang pertama ada sistem ijon. Sistem ijon adalah jual beli yang dilarang karena beberapa risiko dan ketidakpastian, yaitu penjualan pertanian yang masih dalam keadaan hijau atau belum dipanen. Yang kedua, membeli janin hewan. Jual beli yang dilarang dalam hukum Islam karena wujudnya masih belum ada. Yang ketiga, yaitu jual beli mula masa dan munabaza. Mula masa ialah berjual beli dengan hanya menyentuh baju tanpa melihatnya.
Dan pada riwayat lain, adapun mulamasa ialah masing-masing dari penjual dan pembeli hanya menyentuh pakaian milik lawan transaksinya tanpa diamati. Dan munabaza ialah masing-masing dari kedua saling melemparkan pakaiannya kepada lawan transaksinya dan keduanya tidak melihat dengan seksama pakaian lawan transaksinya tersebut. Yang keempat, menjual barang yang belum menjadi miliknya. Di antara bentuk akad penjualan yang terlarang karena mengandung gharar ialah menjual barang yang belum menjadi milik penjual. Selanjutnya mengenai gharar dalam transaksi keuangan konvensional, yaitu aspek gharar dalam asuransi konvensional. Gharar terjadi pada asuransi konvensional dikarenakan tidak adanya batas waktu pembayaran premi yang didasarkan atas usia tertangguh. Lalu gharar di transaksi saham pasar modal. Dalam transaksi saham di pasar modal, Sami Al-Suhailem menegaskan bahwa dalam banyak hal, pasar saham dipandang sebagai kasino perjudian. Kemudian, gharar pada asuransi konvensional. Peserta tertanggung tidak mengetahui kapan ia akan tertimpa musibah di masa yang akan datang, yang mana otoritas ini hanya terdapat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketidakjelasan inilah yang dijual oleh perusahaan asuransi kepada para peserta tertanggung. Selanjutnya yaitu larangan riba atau bunga dalam transaksi. Riba secara bahasa bermakna ziyada atau tambahan, increase, addition, expansion, or grow. Di kalangan ulama telah menjadi konsensus bahwa makna riba adalah adanya penambahan bayaran melebihi daripada jumlah pinjaman di awal. Selanjutnya jenis-jenis riba. Yang pertama ada riba nasi'ah. Riba nasi'ah selalu mensyaratkan pembayaran utang yang harus dilunasi oleh debitur lebih besar daripada jumlah pinjamannya sebagai imbalan terhadap tenggang waktu yang diberikan. Dan kelebihan waktu tersebut akan terus meningkat menjadi berlipat ganda bila telah lewat waktu. Yang kedua ada riba fadl. Riba fadl yang disebut juga riba buyu adalah riba yang timbul akibat pertukaran barang sejenis yang tidak memenuhi kriteria sama kualitasnya, mislan bin mislin, sama kuantitasnya, sawaan bin sawain, dan sama waktu penyerahannya, yadan biyadin. Selanjutnya dasar hukum pelarangan riba terdapat dalam Quran Surat Ali Imran ayat 130. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu la ta'kulur riba ad'afa mudha'afatan wa taqullaha la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu makan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. Selanjutnya mengenai bentuk-bentuk transaksi lain yang dilarang dalam Islam. Yang pertama, barang yang dikemukakan najis oleh agama seperti anjing, babi, berhala, bangkai, dan khamar. Selanjutnya yaitu jual beli sperma atau mani hewan, jual beli anak binatang yang masih berada dalam kandungan induknya, jual beli dengan muholaqolah, muhodaroh, mulamasa, munabaza, dan muzabana. Selanjutnya menentukan dua harga untuk satu barang yang diperjualbelikan, jual beli dengan syarat iwad mahjur. Selanjutnya jual beli dengan mengecualikan sebagian benda yang dijual. Lalu tadlis, yaitu tindakan menyembunyikan informasi oleh pihak penjual dengan tujuan mengelabui pihak pembeli. Dan selanjutnya upaya mempengaruhi orang lain baik dalam ucapan maupun tindakan yang mengandung kebohongan. Lalu najisi, upaya menawarkan barang dengan harga yang lebih tinggi dari pihak yang tidak bermaksud membelinya. Selanjutnya ihtikar, yaitu upaya membeli suatu barang yang sangat diperlukan masyarakat pada saat harga mahal dan menimbunnya dengan tujuan untuk menjual kembali pada saat harga lebih mahal. Selanjutnya ada gisisi, yaitu salah satu bentuk tadlis, yaitu penjual menjelaskan atau memaparkan keunggulan atau keistimewaan barang yang dijual tetapi menyembunyikannya dari kecacatannya. Selanjutnya ada gaban fahisi, adalah ketidakseimbangan antara dua barang yang dipertukarkan dalam suatu akad. Tingkat berat seperti jual beli atas barang dengan harga jauh di bawah pasar. Contohnya di pasar modal adalah insider trading. Dan yang terakhir ada bay al-ma'dum, adalah jual beli yang objeknya makbi, tidak ada pada saat akad. Contohnya pasar modal adalah short selling, bay al-mashhur. Demikian yang dapat saya sampaikan. Jazakallah saya ucapkan atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.